Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ke bersama saya Apoteker Abu Rahman M.Fam. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konseling. Jadi memang salah satu dari mata kuliah farmasi klinis adalah konseling gitu ya. Oke, baik. Ini capaian pembelajarannya ya, capaian pembelajaran dan dari referensi yang akan kita pakai pada materi kali ini. Tapi kalian juga bisa mencari materi lain ya, referensi lain tidak ada masalah. Tapi kalau memang nanti ada perbedaan atau memang eh, ada yang kalian ingin tanyakan, jangan ragu untuk bertanya pada saya. Oke, yang pertama ya sub CPMK-nya ya. Jadi sub capaian mata kuliah itu mampu menganalisa permasalahan terkait obat pada saat konseling. Jadi nanti kita akan mencontohkan bagaimana itu konseling, kemudian kita akan menganalisa juga bagaimana apakah ada masalah terkait dengan pengobatan pada saat kalian konseling. Ini referensinya dari Kementerian Kesehatan ya, Permenkes. Ini Permenkes 73 tentang standar pelayanan kefarmasian di apoteker, bisa apotek ya, bisa juga di rumah sakit dan juga eh, puskesmas ya, karena sama sebenarnya kriteria konselingnya hanya memang berbeda di lokasi aja gitu ya, tapi untuk prinsip-prinsipnya sama. Kemudian juga WHO nih, Counseling for Effective Medicine Use, ini bisa nanti kalian cari ya secara online. Kemudian kalau memang nanti ada ingin ditambahkan literatur yang lain, dipersilahkan gitu. Oke, konseling, apa itu konseling? Ya, ada yang tahu apa itu konseling? Kemudian apa unsur penting dalam konseling? Siapa saja yang wajib mendapatkan konseling gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan bisa kita jawab seiring dengan eh, berjalannya materi ini gitu ya. Oke, soal kasus. Jadi silahkan nanti baca soal ini, kemudian silahkan dianalisa. Nanti akan saya kasih waktunya. Nah, silahkan mengingat dulu. Silahkan kalau bisa mendokumentasikan, silahkan dokumentasikan dulu. Cari solusinya, kemudian nanti akan kita bahas bersama. Oke, konseling. Definisi konseling. Jadi konseling itu pasti ya. Pertama kali yang akan kita bahas adalah definisi. Semua mata kuliah, semua pelajaran itu yang akan kita bahas pertama definisi. Jadi konseling itu berasal dari kata konsel yang artinya memberikan saran atau melakukan diskusi dan pertukaran pendapat. Itu kalau secara bahasa ya. Tapi kalau secara peraturan, konseling adalah suatu kegiatan bertemu dan berdiskusinya seseorang yang membutuhkan atau klien di sini pasien ya, karena kita memang kesehatan gitu. Dan seseorang yang memberikan atau konselor dukungan dan dorongan sedemikian rupa sehingga klien memperoleh keyakinan akan kemampuannya dalam pemecahan masalah. Nah, ini bisa juga diartikan proses yang sistematik untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien terkait dengan penggunaan pengobatan gitu ya. Ini peran apoteker. Jadi apoteker itu ada berperan sebagai communicator dan juga educator. Dan di sini mengkomunikasikan karena memang ada dua arah, pasien dan juga eh, tenaga kesehatan dan juga educator atau yang memberikan pendidikan atau edukasi gitu ya. Kemudian eh, pentingnya konseling dalam meningkatkan kepatuhan dan hasil terapi obat. Nah, ini memang cita-cita atau tujuan dari adanya farmasi klinis itu ya meningkatkan kepatuhan salah satunya dan sehingga akan berefek pada meningkatnya hasil terapi obat. Ini tujuan konseling bisa dilihat sendiri ada 6, meningkatkan hasil terapi, meningkatkan pengetahuan pasien tentang obat, meminimalkan risiko efek samping, meningkatkan cost effectiveness, membantu pasien dalam pengambilan keputusan terapi, kemudian meningkatkan kepatuhan. Ini prinsip dasar konseling, jadi ada empati dan komunikasi dua arah, fokus pada kebutuhan pasien, gunakan bahasa sederhana dan jelas, pastikan feedback pasien atau teachback
ya. Teach back artinya memberi pasien itu nanti kita suruh ulang lagi gitu ya. Kemudian jaga kerahasiaan dan etika profesional. Etika dalam konseling, jadi, pertama menjaga kerahasiaan informasi pasien udah pasti sebagai tenaga kesehatan, ini adalah etika yang paling utama ya. Yang kedua menghormati hak pasien, yang ketiga tidak memberikan penilaian, maksudnya men-judge gitu ya. Keempat, menghindari konflik kepentingan. Ini manfaat konseling ya bagi pasien banyak gitu, menjamin keamanan dan efektivitas obat gitu, kemudian mendapatkan penjelasan tambahan, membantu dalam perawatan sendiri, membantu pemecahan masalah, menurunkan kesalahan penggunaan obat, meningkatkan kepatuhan, dan juga menghindari reaksi obat yang tidak diinginkan. Bagi apoteker, ya, menjaga citra profesi, kemudian mewujudkan bentuk pelayanan asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care, kemudian menghindarkan apoteker dari tuntutan karena kesalahan penggunaan obat, ada medication error. Yang yang keempat itu suatu pelayanan tambahan untuk menarik pelanggan sehingga menjadi upaya dalam memasarkan jasa pelayanan. Ini model konseling ya. Jadi ada dua model. Model yang pertama bisa dilihat ya, itu model yang dulu beredar sebelum adanya penggantian model itu helping model gitu ya. Kalau medical model itu pasiennya pasif, sedangkan helping model pasiennya aktif. Yang kedua itu berdasarkan image dari profesinya. Kalau helping model itu hubungan pribadi gitu ya. Hubungan pribadi maksudnya dalam hal pasien dan juga tenaga kesehatan gitu. Yang ketiga mengidentifikasi masalah dan menetapkan solusi. Yang kalau helping model menggali semua masalah dan memilih cara pemecahan masalah. Yang keempat bergantung pada petugas kesehatan. Kalau helping model pasien mengembangkan rasa percaya dirinya untuk memecahkan masalah. Kalau medical model itu yang dulu ya, hubungan seperti ayah anak. Helping model itu hubungan setara atau seperti teman. Ini kriteria pasien yang udah pasti ya, yang bisa dilihat nanti dibaca ya. Yang pasti pasien-pasien dengan penyakit kronis dan juga penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang nanti tujuannya itu meningkatkan kualitas hidup pasien. Ini tahapan konseling, pertama membuka komunikasi, bisa dengan salam, kemudian juga bisa berbahasa basi gitu ya. Yang kedua, pastikan dalam pertanyaan itu ada three prime questions. Jadi tidak ada yang konseling itu tidak mungkin menghilangkan three prime questions. Pasti selalu ada three prime questions. Yang ketiga, menggali informasi lebih lanjut gitu ya, mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian yang keempat, memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obatnya. Yang kelima, melakukan verifikasi akhir. Kemudian yang keenam, dokumentasi. Ini teknik komunikasi ada verbal non-verbal, kemudian juga active listening, kemudian juga gunakan open-ended questions, teach back method. Yang kelima, itu empati dan bahasa tubuh yang positif. Ini contoh formulir konseling ya. Nanti kalau misal memang yang harus semua konseling itu wajib kita dokumentasikan gitu ya. Ini salah satu contoh dari dokumentasi konseling. Beda konseling dan juga PIO atau pelayanan informasi obat. Jadi memang suka ketukar-tukar antara PIO dan konseling ya. PIO menyampaikan, konseling juga menyampaikan, tapi ini bedanya. Kalau PIO tempatnya lebih fleksibel, kalau konseling harus di tempat yang khusus tertutup. Kalau yang PIO tidak perlu bertemu langsung, kalau konseling harus bertemu langsung, lebih berorientasi pada nakes, sedangkan konseling berorientasi pada pasien atau keluarga. Kalau yang PIO literaturnya kompleks, kalau konseling literaturnya lebih sederhana. Terus yang PIO media bertanya lebih fleksibel, konseling media bertanya verbal atau tulisan atau syarat gitu ya. Jadi memang langsung dari pasiennya. Ini tugas. Nanti silakan buat kelompok terdiri dari 2 orang, pilih salah satu nanti akan saya tentukan gitu ya. Pilih salah satu, kemudian akan kita lakukan. Ini soal kasusnya. Ini nanti rubrik simulasi role play ya. Jadi mahasiswa tadi ya berkaitan dengan tugas tadi juga
eee, berpasangan itu apoteker atau pasien, lakukan simulasi konseling sesuai skenario, gunakan format SOAP atau konseling checklist. Ini rubrik penilaian ya, yang nanti nilai kalian akan saya catat di sini gitu ya. Saya tentukan melalui rubrik ini. Jadi konseling adalah ya, komunikasi interaktif untuk pengenalan obat yang aman dan efektif, kemudian memiliki keterampilan utama yaitu empati, komunikasi, kejelasan, dan juga umpan balik. Terus peran apoteker krusial dalam meningkatkan keberhasilan terapi melalui konseling. Oke, sekian, materi kita pada hari ini terkait dengan konseling. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.